Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya. 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 Selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu mata kuliah dalam prodi pendidikan jasmani, kesehatan dan rekreasi, yaitu tentang prodi perkembangan peserta didik. Mungkin dari teman-teman dari Fakultas Ilmu Keolahragaan sudah begitu mengenal tentang mata kuliah tersebut. Namun belum tentu teman-teman yang dari luar Fakultas Ilmu Keolahragaan sudah tahu tentang mata kuliah ini. Untuk itu kami di sini akan membahas beberapa hal yang terdapat dalam mata kuliah tersebut. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang mata kuliah ini, ada baiknya kita untuk memperkenalkan diri kami. Yang pertama di sini ada saya Ignatius Ambardi Gunanto dan Mbak Sri Suaryanti yang akan menemani teman-teman dalam pembahasan materi. Kemudian untuk narasumber di sini ada Mas Enrico Putra Bajrah, salah satu atlet angkat besi kebanggaan Kabupaten Bantul. Halo Mas Enrico, apa kabar? Ya, alhamdulillah baik Mas Gunanto, terima kasih. Ini Mbak Sri juga sehat ya? Sehat Mas. Alhamdulillah. Untuk itu sekarang kita tanpa basa-basi, kita mulai pembahasan materi yang akan kita bahas. Sebelumnya yang saya akan tanyakan dan mungkin juga mewakili teman-teman di luar sana, yaitu tentang apa itu mata kuliah perkembangan peserta didik. Nah, gimana nih jawaban dari Mas Enrico? Oh ya, terima kasih Mas Gunanto waktunya. Jadi gini ya, untuk mata kuliah pertumbuhan dan perkembangan peserta didik itu dari segi pemahaman saya. Jadi pada hakikatnya manusia sepanjang rentang hidupnya semenjak dari kehamilan sampai menjelang meninggal mereka itu pasti akan selalu mengalami perubahan, baik itu fisik maupun mental psikologi mereka. Dan perubahan-perubahan tersebut itu akan terus berlangsung selama mereka masih hidup. Nah, dan pada proses pertumbuhan dan perkembangan setiap individu pasti akan melalui beberapa step dan juga tahapan-tahapan yang berbeda dalam pertumbuhan maupun perkembangan mereka, dan itu sesuai dengan umur mereka yang dimulai dari zaman konsepsi hingga akhir hayat. Nah, gitu. Dan dalam keseluruhan proses setiap individu pasti akan melakukan tugas perkembangan untuk mencapai kondisi fisik maupun sosial psikologi supaya mereka dapat menemukan kebahagiaan dalam kehidupan mereka. Nah, dan setiap tugas-tugas pertumbuhan dan perkembangan mereka pasti memiliki tugas yang berbeda dan tugasnya masing-masing. Dan tiap individu atau setiap individu itu juga itu timbul pada suatu periode tertentu dalam kehidupan seseorang, dan keberhasilan dalam mencapai tugas itu imbasnya akan membawa sebuah keberhasilan dan juga rasa percaya diri ketika menghadapi persoalan yang sama ataupun persoalan yang berbeda. Dan sebaliknya, jika tugas mereka yang mereka kerjakan itu gagal dalam mencapai tugas tersebut, itu imbasnya akan membawa kekecewaan dan juga kesulitan dalam menghadapi tugas berikutnya. Nah, seperti itu Mas Gunanto. Sebentar Mas. Oh iya. Enrico, izin menyala ya Mas Enrico. Sepertinya pembahasan pada pagi hari ini sangat menarik sekali mengenai pertumbuhan dan perkembangan ya, yang ditanyakan oleh Mas Gunanto tadi. Dan tadi juga sudah dijelaskan bahwa latar belakang dari pertumbuhan dan perkembangan itu seperti apa aja. Nah, di sini saya ingin bertanya mengenai satu materi yang Anda jelaskan tadi mengenai bahwa tiap tahap tugas-tugas yang diberikan oleh setiap individu atau peserta didik itu berbeda-beda ya secara masing-masing. Nah, kalau pertanyaan saya ini, apakah tugas-tugas dari setiap individu atau peserta didik tersebut harus dilakukan dengan secara baik? Sedangkan kalau menurut pribadi saya sendiri, bahwa setiap orang atau individu itu memiliki kemampuan dan kriterianya masing-masing. Nah, itu menurut Mas Enrico sendiri itu gimana? Oh iya. Terima kasih. Ya, baik Mbak Sri, baik. Jadi gini, untuk tugas-tugas mereka ya, jadi sederhananya itu seperti ini. Entah mereka itu gagal ataupun berhasil, entah mereka bilang ini sulit, ini enggak,
ini bisa atau enggak, mereka harus tetap dapat menyelesaikan tugas mereka dengan baik. Karena apa? Karena itu akan membawa implikasi yang penting buat pembelajaran dan dalam rangka pencapaian tujuan mereka. Nah, jadi seperti itu Mbak Sri. Jadi pada intinya mereka memang harus bisa menjalankan tugas mereka masing-masing dan itu sesuai dengan umur dan kebutuhan mereka juga. Dan kita ya sebagai calon pendidik memang penting sekali untuk mengetahui dan memahami bagaimana kebutuhan dan juga perkembangan peserta didik yang kita ampu. Nah, seperti itu kurang lebih Mbak Sri. Oh, jadi bisa disimpulkan ya Mas, mengenai tugas-tugas perkembangan itu harus dapat diselesaikan dengan baik walaupun semampunya gitu ya, karena akan membawa implikasi penting bagi kegiatan pembelajaran setiap individu. Iya. Hakikat pada tujuannya seperti itu ya Mas ya? Iya, itu betul Mbak Sri ya, seperti itu. Oke. Terima kasih jawabannya. Satu lagi Mas, ini mau saya tanyakan. Ini menarik ya Mas, ini karena dua hal ini cukup mirip-mirip. Yang saya tanyakan di sini adalah apa sih Mas perbedaan antara perkembangan dan pertumbuhan? Karena sebelumnya saya tuh menganggap bahwa kedua hal itu sama, karena mirip-mirip begitu. Tapi karena penjelasan tadi saya jadi agak sedikit mengetahui kalau hal itu berbeda. Nah, sekarang apa saja sih Mas perbedaan antara kedua hal tersebut? Terima kasih Mas. Oh iya, itu pertanyaannya bagus sekali Mas Gunanto, karena seperti ini ya. Secara bahasa saja ya, dari kata-katanya saja ya, itu memang menunjukkan sebuah hal yang sama tapi secara arti itu berbeda. Kalau ibaratnya kalau orang itu berkembang itu pasti ada pertumbuhan atau bertumbuh. Kalau bertumbuh itu pasti berkembang. Nah, kurang lebihnya kan seperti itu, hampir sama kan ya Mas Gunanto. Nah, tapi pada hakikatnya dan sesungguhnya pertumbuhan dan perkembangan itu adalah dua hal yang berbeda. Nah, secara pengertian pertumbuhan jadi seperti ini. Pertumbuhan itu proses secara fisiologis atau sebagai hasil dari proses kematangan fungsi-fungsi fisik dari anak seperti tinggi badan, berat badan, atau postur tubuh yang mulai membesar, ataupun proporsi yang menyangkut perubahan ukuran atau perbandingan yang bersifat kuantitatif. Nah, seperti itu. Dan dari perkembangan sendiri itu perubahan kualitatif ya, yang mengacu pada kualitas atau meningkatnya fungsi organ-organ jasmaniah dan bukan pada organ jasmani. Dan penekanannya di sini itu lebih ke arah fungsi psikologis yang termanifestasi pada kemampuan organ fisiologis. Nah, seperti itu. Jadi pada intinya itu sederhananya seperti ini. Pertumbuhan itu hal atau progres atau proses yang itu bisa kita amati secara langsung. Seperti halnya dari anak-anak yang mulai tinggi dari waktu ke waktu, tahun ke tahun, dan juga berat badan mereka dan struktur postur mereka, dan itu bisa kita lihat secara langsung. Sementara perkembangan sendiri itu lebih ke arah organ-organ jasmaniah atau lebih ke arah mental psikologi. Jadi mental psikologi ini yang sesuatu yang tidak bisa kita lihat, namun perkembangan mereka bisa kita pantau, ibaratnya dari mulai masa kanak-kanak, sifat kekanak-kanakan mereka, kemudian menjadi pribadi yang lebih dewasa. Dan itu kan tidak bisa kita lihat dengan mata, namun setiap perkembangan itu bisa kita rasakan bahwasanya oh ini dari segi ini memang berkembang, dari ini memang dia ada perubahan yang seperti itu, seperti halnya perubahan sifat. Nah, seperti itu Mas Gunanto. Oh, berarti di sini kesimpulannya itu pertumbuhan berkenaan dengan penyempurnaan struktur dan akan berakhir apabila telah mencapai tingkat kematangannya. Begitu ya Mas? Iya, betul sekali. Lalu sedangkan untuk perkembangan dengan penyempurnaan fungsi yang akan terus berlangsung sampai akhir hidup. Nah, seperti itu Mas? Iya, kurang lebih seperti itu Mas Gunanto. Iya, bagus sekali. Oh ya, terima kasih. Ya. Terima kasih ya Mas. Ditanyakan oleh Mas Gunanto tadi mengenai pengertian dan saya juga sempat mohon maaf Mbak Sri, suaranya nggak terdengar ya.
Suara Anda kecil sekali di punya saya. Cek halo. Iya, terdengar. Apakah bisa Iya, bisa. Ya, lanjut Mbak Sri. Gimana? Ya, Enrico dan Mas Gunanto, izin menanggapi juga mengenai pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Sebelumnya saya juga berpikir kalau pertumbuhan dan perkembangan itu sama. Tapi setelah dijelaskan oleh Mas Enrico tadi, saya sudah paham. Nah, di sini saya ingin menanyakan kalau misal ada pengertian dan perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan, pasti ada yang namanya step atau tahap-tahap dari pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Tadi juga sudah dijelaskan bahwa tahap-tahap dari pertumbuhan dan perkembangan itu berbeda. Nah, saya belum tahu. Tolong Mas Enrico bisa dijelaskan itu tahap-tahapnya itu apa aja. Oh iya, bagus sekali Mbak Sri ya. Gitu. Ya gini. Untuk tahap pertumbuhan dan perkembangan sendiri itu berbeda ya. Seperti halnya yang saya sudah jelaskan tadi, bahwasanya pertumbuhan dan perkembangan itu adalah dua hal yang berbeda, walaupun emang secara bahasa itu emang hampir sama dan itu sedikit nyerempet dikit. Jadi untuk tahapan pertumbuhan sendiri jadi seperti ini. Jadi setiap individu pada hakikatnya akan mengalami pertumbuhan fisik menjadi ibaratnya dari yang awalnya cuma bayi menjadi seorang yang dewasa yang lebih terstruktur lagi. Dan dari tahapan pertumbuhan sendiri itu ada dua tahapan, yaitu dari tahap pertumbuhan sebelum lahir dan juga pertumbuhan setelah lahir. Dari tahapan pertumbuhan sebelum lahir itu manusia dimulai dari suatu proses pembuahan atau pertemuan sel telur dengan sperma, yang dimana itu akan menjadi sebuah kehidupan yang baru atau bisa disebut dengan embrio. Nah, seperti itu. Dan dari tahapan perkembangan sendiri, pertumbuhan fisik setelah lahir ya itu merupakan ya kelanjutan pertumbuhan sebelum lahir, dan proses pertumbuhan fisik manusia ini itu akan berlangsung sampai dewasa, sejak lahir sampai dengan umur 25 tahun. Nah, seperti itu. Itu dari tahapan pertumbuhan. Dan sedangkan dari tahapan perkembangan sendiri, secara umum tahapan perkembangan manusia itu dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, perkembangan pada masa konsepsi. Yang kedua, pada perkembangan pranatal atau sebelum dilahirkan. Ketiga, tahap perkembangan postnatal atau setelah dilahirkan. Dari masa konsepsi sendiri itu menyangkut fertilisasi dan pelekatan embrio pada dinding uterus. Nah, fertilisasi itu ya, itu adalah peleburan inti sel sperma dan inti sel telur yang terjadi di saluran telur atau oviduk di uterus. Nah, yang sedangkan perkembangan pranatal sendiri atau sebelum dilahirkan pada periode awal kelahiran manusia itu dimulai sejak zaman konsepsi sampai dengan kelahiran seorang individu. Masa ini juga berlangsung selama 9 bulan 10 hari. Jadi pada tahapan ini semua alat seperti alat organ, kelenjar mulai berkembang dan berfungsinya sistem saraf. Dan yang terakhir itu perkembangan postnatal atau setelah dilahirkan. Nah, pada tahap ini itu kita akan bisa melihat secara nyata atau teramati struktur-struktur yang mulai tertata seperti halnya mata, hidung, gigi, bukan gigi ya, mulut, 2 tangan, 2 kaki, dan struktur-struktur lain yang mulai tertata. Jadi seperti itu, Mbak Sri. Mas Enrico, berarti bisa disimpulkan ya mengenai tahap pertumbuhan dan perkembangan itu memiliki tahapnya masing-masing. Tadi juga sudah dijelaskan bahwa dari tahap pertumbuhan itu dari tahap pertumbuhan sebelum lahir, pertumbuhan setelah lahir, dan tahap yaitu terus yang tahap perkembangan itu dari tahapan perkembangan pada masa terus ada tahap perkembangan pranatal sebelum dilahirkan dan tahap perkembangan postnatal setelah dilahirkan. Nah, itu sangat menjawab sekali pertanyaan saya karena saya masih aku bingung tadi. Ya. Terima kasih atas jawabannya, Mas. Ya, sama-sama Mas. Ya, gitu. Berarti dalam setiap tahap pertumbuhan seorang manusia itu memiliki tahapan yang berbeda-beda ya, Mas? Iya, betul. Nah, di sini yang saya ketahui dalam setiap tahap pertumbuhan seorang manusia itu memiliki tugasnya masing-masing. Misalnya pada tugas pada masa kanak-kanak,
tugas pada masa remaja hingga tugas perkembangan pada masa dewasa. Dan yang ingin saya tanyakan di sini adalah apa saja Mas tugas-tugas dari tahapan dalam perkembangan kehidupan manusia tersebut? Oh iya. Terima kasih. Oh iya. Jadi gini ya, untuk tugas perkembangan dan pertumbuhan manusia itu pasti memiliki tugasnya masing-masing. Ya, seperti halnya pada masa bayi tentu berbeda dengan masa kanak-kanak. Sedangkan dari masa kanak-kanak itu pasti tugasnya berbeda dengan remaja dan seterusnya. Dan di sini saya akan memberitahukan tentang tugas perkembangan manusia dari masa bayi. Jadi yang pertama, beberapa tugas perkembangan yang harus dikuasai oleh anak ya, seorang anak pada masa tersebut. Itu pertama harus belajar berjalan. Umumnya dan normalnya belajar berjalan. Tentu kita tahu pada masa bayi yang awalnya bayi hanya bisa menangis, hanya tidak bisa apa-apa, lambat laun, tahun ke tahun dia pun juga akan belajar caranya berjalan. Seperti halnya pada awalnya mereka hanya belajar dengan tangan, habis itu mereka menggunakan kaki mereka, habis itu mereka belajar merangkak sampai mereka bisa berjalan sendiri. Dan biasanya mereka bisa berjalan itu sekitar usia 11 sampai 1 tahunan, dan dimana tulang dan otot bayi ini telah cukup kuat untuk melakukan aktivitas berjalan. Dan yang berikutnya itu belajar mengambil makanan sendiri, dan ini juga penting. Yang ketiga itu belajar berbicara, yang dimana berbicara ini adalah alat komunikasi manusia, dan ini juga penting untuk pada masa bayi, dimana kita bisa mengetahui paling tidak, walaupun tidak sejelas kita seperti ini, tapi paling tidak kita mengerti tentang apa yang mereka mau. Nah seperti itu. Dan untuk pada masa perkembangan kanak-kanak, nah ini sudah berbeda lagi dengan sebelumnya Mas Gunanto, dimana pada fase ini manusia harus bisa menguasai seperti halnya keterampilan fisik mereka, seperti menangkap, melempar, menendang bola, dan lain sebagainya, atau bisa disebut berolahraga seperti itu. Dan yang kedua, belajar berkawan dengan teman sebaya mereka, atau bergaul dengan teman sebaya mereka, menjalin kerjasama dan membina hubungan yang baik. Dan yang berikutnya, belajar menguasai keterampilan intelektual dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung. Dan ini penting sekali, dan tentunya kita tahu pada masa anak-anak ini sebelum mereka dewasa, tentu pada fase yang ini mereka juga harus bisa menguasai kemampuan tersebut, karena ini implikasinya tadi seperti yang sudah saya jelaskan. Ketika mereka berhasil pada menjalankan tugas tersebut atau tugas ini, itu mereka akan mendatangkan pertama kemudahan dan juga kebahagiaan, serta rasa percaya diri mereka ketika menghadapi persoalan yang sama ataupun berbeda. Nah, seperti itu. Dan untuk tugas pada masa remaja ini, tentu pada masa ini mereka bukan hanya dituntut untuk belajar seperti halnya masa kanak-kanak tadi, tapi juga mereka belajar untuk memahami, karena pada masa ini dimana mereka sudah mampu untuk menerka hal-hal yang bersifat abstrak, seperti halnya mampu menjalin hubungan yang lebih matang dengan teman sebaya ataupun lawan jenis. Dan yang berikutnya, mampu melakukan peran-peran sosial, entah itu laki-laki ataupun perempuan, dan dimana hal ini juga berpengaruh penting untuk kehidupan mereka dalam bermasyarakat. Dan yang berikutnya, mampu memilih dan mempersiapkan diri untuk kedepannya atau untuk hal yang mereka mau di masa depan yang akan datang, seperti itu. Dan tugas berikutnya, memiliki perasaan yang mampu berdiri sendiri, dan ini penting juga dalam tahapan pada masa remaja. Dan yang terakhir, ini tugas perkembangan pada masa dewasa, dan yang ini adalah finally-nya dari tahapan seorang manusia, dimana ketika manusia mencapai puncak kematangan, yaitu pada masa dewasa ini. Biasanya tugas mereka itu jauh lebih berat dan jauh lebih abstrak lagi tinimbang fase-fase sebelumnya. Ini seperti halnya mereka memilih pasangan hidup, belajar hidup dengan pasangan mereka, memulai hidup berkeluarga, memelihara dan mendidik anak mereka, serta mengelola rumah tangga melalui kegiatan pekerjaan, bertanggung jawab setiap warga masyarakat dan juga warga negara. Yang berikutnya itu menyesuaikan dengan kondisi fisik
dan juga kesehatan mereka yang kita semua tahu ibaratnya itu seperti semakin dewasa kita maka kita akan juga semakin mengerti, dan semakin tua kita maka dari segi kesehatan dan juga fisik pasti akan menurun. Dan dari itu mereka pada tahap dewasa ini harus bisa menyesuaikan diri dengan kondisi-kondisi tersebut dan tugas-tugas itu. Jadi gitu Mas Gunanto ya. Wah, ternyata berarti semakin kita bertumbuh semakin dewasa itu tugas-tugas dari setiap tahapan pertumbuhan itu semakin kompleks ya Mas? Iya, semakin kompleks. Jadi seperti itu. Baik. Terima kasih. Ya. Izin masuk ya Mas Enrico. Iya. Pembahasannya tadi sangat menarik sekali mengenai tugas-tugas perkembangan dan pertumbuhan dalam peserta didik. Nah, di sini saya ingin bertanya, kalau ada tugas-tugas seperti itu pasti tidak jauh dari permasalahan suatu masalah ya Mas. Iya. Nah, yang saya ingin tanyakan itu apakah ada beberapa masalah yang sering terjadi atau dihadapi oleh peserta didik sehubungan dengan kebutuhan yang mendapatkan mengimplementasikan terhadap kegiatan pembelajaran tersebut. Nah, masalah tersebut tuh seperti apa sih Mas yang sering terjadi itu apa aja? Bisakah dijelaskan? Oh iya, itu pertanyaan yang bagus juga Pak Sri. Jadi seperti ini. Biasanya ya, beberapa masalah yang sering dihadapi peserta didik sehubung dengan kebutuhan-kebutuhan mereka dalam proses belajar itu biasanya upaya mengubah perilaku dan sifat mereka. Jadi seperti ini. Dulu yang mereka itu bersifat kanak-kanak itu bisa berusaha atau mereka berusaha untuk menjadikan sikap mereka itu sebagai atau perilaku yang lebih dewasa. Dan dari tugas tersebut tidak semua dari peserta didik dapat dengan mudah menggapai hal tersebut. Dan yang berikutnya itu sering juga masalah yang timbul itu kesulitan untuk menerima perubahan-perubahan fisik pada mereka. Dan yang berikutnya itu yang biasanya sering terjadi dan beberapa masalah yang sering dihadapi peserta didik itu juga dalam memasuki kehidupan bermasyarakat. Biasanya anak atau peserta didik itu terlalu mendapatkan yang namanya kemandirian dalam arti menilai dirinya cukup mampu untuk mengatasi problema kehidupan dan menghadapi masalah penyesuaian emosional lainnya. Nah, ini biasanya yang sering terjadi dalam peserta didik dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Dan yang berikutnya masalah yang sering dihadapi dan memang harus dihadapi oleh peserta didik juga harapan untuk dapat berdiri sendiri dan untuk hidup mandiri secara sosial ekonomis. Nah, ini biasanya juga sering terjadi pada anak-anak atau peserta didik yang dalam tahapan mereka sedang belajar dan sedang menyesuaikan diri mereka dengan kondisi dan situasi mereka. Jadi seperti itu Mbak Sri. Oh, jadi dapat disimpulkan ya Mas ya, mengenai ada beberapa masalah yang sering dihadapi oleh peserta didik atau usia dini itu kurang lebihnya itu yang pertama seperti sikap atau perilakunya ke kanak-kanak sendiri. Terus yang kedua seperti kesulitan yang mereka hadapi atau terima. Terus ada juga memasuki dalam kehidupan bermasyarakat atau membaur kepada masyarakat. Dan yang paling harus dihadapi dan paling diutamakan itu seperti berdiri sendiri untuk untuk hidup mandiri secara sosial dan ekonomis. Seperti itu Mas ya Mas ya. Iya, kurang lebih seperti itu Mbak Sri. Iya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Iya. Dari pembahasan tadi saya mencoba mengambil kesimpulan tentang pembahasan yang telah kita bahas tadi. Seperti ini. Jadi tahap dan tugas serta implikasi pertumbuhan dan perkembangan dalam kegiatan pembelajaran maka dapat disimpulkan bahwa setiap manusia pada hakikatnya mengalami perubahan-perubahan baik secara fisik maupun psikis melalui tahapan dari awal mula proses terjadinya manusia hingga menjadi manusia seutuhnya. Setiap individu mempunyai tugas pertumbuhan dan perkembangan sesuai dengan tahap umurnya masing-masing. Seperti itu Mas. Iya, betul lalu sekali, Mas. tugas perkembangan tersebut harus dapat diselesaikan dengan baik karena akan membawa implikasi penting bagi penyelenggaraan pendidikan dalam rangka membantu peserta didik tersebut. Iya, betul sekali. Iya.
izin menambahkan ya Mas, dan masing-masing tugas itu perkembangannya membawa implikasi yang berbeda. Jadi dalam penyelenggaraan itu pendidikan dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan non-akademik dan akademik, berkenan dengan menyesuaikan peran sosial, pemahaman terhadap kondisi fisik maupun psikologis serta pemahaman yang penghayatan peran jenis kelamin. Kurang begitu ya Mas Enrico ya. Terus ada juga dari segi kebutuhan setiap individu itu tuh harus memenuhi dan didukung oleh peran keluarga dan sekolah sehingga tidak akan terjadinya adanya penyimpangan maupun selainnya gitu. Terus ada juga tugas-tugas perkembangan anak memiliki klarifikasi atau perbedaan yang sangat mencolok antara kanak-kanak, terus masa remaja awal, habis itu setengah baya maupun masa tua. Nah, selanjutnya setelah pemenuhan hal tersebut terhadap kebutuhan yaitu mencapai adanya kegiatan atau pembelajaran yang berjalan dengan baik semestinya. Iya, seperti itu ya Mbak Sri. Bagus sekali, bagus. Terima kasih. Baik, mungkin itu tadi pembahasan tentang mata kuliah perkembangan peserta didik. Semoga penjelasan yang telah kami sampaikan dari awal tadi dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi teman-teman semuanya. Terima kasih kepada Mbak Sri Suharyanti yang telah menemani saya dalam membawakan podcast ini, dan jangan lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber Mas Enrico Putra Baja. Semoga selalu sehat. Amin. Dan diberi kelancaran di setiap event yang dijalani. Terima kasih Mas. Demikian podcast pada pagi hari ini. Untuk itu kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, jaya. Jaya. Jaya.